Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video, we're gonna talk about what's the difference between must and to. Sebagian dari kita sometimes masih bingung cara menggunakan must and have to atau has to. Sebenarnya sama aja teman-teman, nggak ada perbedaan. Artinya tuh sama-sama harus. Yang membedakan adalah must itu dia sebagai apa, have to itu dia sebagai apa. So today we're gonna talk about that. As usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Okay, so here I will discuss about must. Jadi di sini Miss mau bahas tentang must dulu. Oke, teman-teman, satu yang kita tahu, must itu adalah bagian dari modal auxiliaries. Jadi modal auxiliaries itu kan ada will, ada can, ada should, dan yang lain-lainnya, dan terutama di situ ada must, yang artinya itu adalah harus. Oke, nah must itu adalah bagian dari modal auxiliary yang artinya itu adalah harus. Nah, di sini Miss punya kalimat, punya contoh sentence-nya itu seperti ini. Ini kita sambil throwback, kita sambil bahas materi-materi yang lalu. Misalkan contohnya di sini ada I must do my duty. Oke, nah kalau must itu bentuk negatifnya adalah needn't. I needn't do my duty. Next, must I do my duty. Oke teman-teman, ini yang dimaksud dengan must. Nah, must itu artinya harus, tapi dia itu bagian dari modal auxiliaries, yang dimana contohnya di kalimat positif ada I must do my duty. Saya harus melakukan tugas saya. I needn't. Nah, must dalam bentuk negatif dia bukan menjadi mustn't, tapi dia menjadi needn't. Kenapa? Karena mustn't itu artinya melarang atau dilarang. Jadi seperti larangan teman-teman. Sedangkan must ini kan artinya harus. Jadi ketika masuk kalimat negatif, dia itu artinya bukan larangan, tapi tidak harus. Jadi seperti kayak kalau mau dilakukan silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu kan. So I needn't do my duty. Saya tidak harus mengerjakan tugas saya. Next, interrogative sentence, must I do my duty? Haruskah saya mengerjakan tugas saya? Nah, sekarang kita mau bahas tentang ada yang namanya has atau have to. Oke, teman-teman udah tahu dong pastinya kalau has dan have itu cara penggunaannya disesuaikan dengan subjeknya. Dan mereka ini adalah contoh dari seom. Seom itu adalah similar expression of modal. So next, contohnya misalkan di sini subjeknya adalah Peter. Peter has to have a breakfast. Okay, next, Peter doesn't have to have a breakfast. So next, does Peter have to have a breakfast? Okay, everybody, so you can focus here. Dalam kalimat positif kita ada Peter has to have a breakfast. Nah, have a breakfast ini dia adalah expression ya teman-teman. Seperti yang pernah Miss bilang, kita nggak bisa bilang breakfast aja.
Sarapan itu dalam bahasa Inggris mereka punya kata kerja yang memang membantu kata breakfast ini. Jadinya have breakfast atau have a lunch dan have a dinner, pasti ada kata have di situ ya teman-teman. So, next. Nah, has to ini dia bagian dari seom. Tapi waktu itu Miss pernah bilang kalau has to atau have to ini dia sedikit berbeda. Makanya waktu itu Miss taruh di bagian bawah. Kenapa? Karena ketika dijadikan kalimat positif, dia biasa aja. Peter has to have a breakfast. Nah, tapi ketika dijadikan kalimat negatif, nah teman-teman harus tahu di sini has to-nya itu kenapa di sini dia berubah menjadi have to, Miss? Kenapa nggak tetap has to? Nah, kita menganggapnya sebagai kata kerja, teman-teman. Jadi makanya mengapa di sini muncul kata doesn't atau auxiliary does not? Karena has di sini kita menganggapnya sebagai kata kerja. So, walaupun dia seom, dia ketika ingin dimasukkan pada negative sentence dia menjadi kata kerja. So muncul di sini doesn't dan ada does Peter have to have a breakfast. Oke, nah ini cara penggunaan must and have atau has to. Nah sekarang yang membedakan adalah teman-teman, must itu dia something yang lebih formal atau mungkin lebih mengarah ke peraturan atau kegiatan yang memang wajib kita lakukan, sangat wajib ya. Seperti di sini contohnya I must do my duty. Nah, as a student, kita memang harus mengerjakan tugas kita. Kita tidak boleh melalaikan tugas kita. So, that's the rules. Itu adalah salah satu peraturan yang memang diterapkan di dalam sekolah. Jadi mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan sekolah itu adalah hal yang wajib bagi seluruh siswa. Nah, ketika kalian mengharuskan atau ingin mengungkapkan kata harus untuk sesuatu yang sangat wajib, sesuatu yang sangat formal, sesuatu yang seperti peraturan umum ataupun emang peraturan yang sudah kita tahu seperti itu adanya, nah kita bisa menggunakan must. I must do my duty, gitu ya. Seperti contohnya misalkan ada peraturan hukum, nah itu yang kayak gitu, itu formal. Atau mungkin your own rules to yourself. Misalkan kalian punya peraturan sendiri untuk diri kalian sendiri dan harus banget kalian lakukan, kalian bisa menggunakan must. Sedangkan has atau have to, mereka lebih fleksibel digunakan. Nah, Peter has to have a breakfast. Nah, sebenarnya kan terserah mau sarapan boleh, nggak sarapan boleh ya kan? Tapi di sini makanya kenapa dia pakai Peter has to have a breakfast. Kalau pakai must berarti itu tandanya harus banget. Kalau pakai has to, dia lebih memfleksibelkan keadaan gitu, yang membedakan antara must dan has atau have to. Nah, sejauh ini itu, tapi sebenarnya artinya ini sama saja. Yang membedakan adalah must bagian dari modal, and has atau have to dia bentuk seom ya teman-teman. Sebenarnya artinya sama aja, tapi beberapa daripada English learner mereka membedakan must dan have atau has to seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi untuk memposisikan suatu modal ataupun mungkin seom ya teman-teman. So that's it. Ini cuma beda dari penempatan meaningnya aja. So that's it. I feel enough. Still with me Miss Jeja. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye bye.